Alhamdulillah. Ini teman-teman yang ada hadir ini qadarallahnya juga bukan orang Sunda semua. Bang Zaki orang Tebing Tinggi Sumatera Utara. Bang Ori tadi orang Bukit Tinggi Padang ya, Sumatera Barat. Ini mah Tebing Tinggi, itu Tebing Tinggi. Begitu juga saya, sebenarnya saya baru beberapa hari sampai dari Padang karena saya tinggalnya di Padang. Tapi abi mah orang Sunda. Tenang we. Kalem bu. Abdi mah orang Cimahi. Aslina Cimahi. Air lahir mah Cikalong, Bandung Barat, Caket Cirata di Cipeundeuy ya abi mah. Telebet ka Purwakarta eta mah. Tebetna ka Bandung Barat. Bapak ngarantau ka Cimahi, tapi alit mah di Cikalong. Tapas SD ngalih we ka Cimahi. Qadarullah ayeuna tos dewasa ngalihna teh ka Padang. Tapi alhamdulillah di Pasihan Rizki mendirikan pondokna di Jatinagor. Jadi orang mana ya teh jelema teh gitu kan. mencelok. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus sholihat. Akhirnya wasilah bisa pulang pergi bolak-balik hampir tiap pekan, kadang tiap bulan gitu ya. Itu tergantung kondisi. Bolak-balik we ayeuna teh Padang Bandung, Padang Bandung, Bandung Padang. Da caket bu, Padang Jakarta mah mun sajam satengah. Anu tebih nama ti Jakarta ka Bandung. Kadang-kadang lamun pinuh di jalan tuh itu kana 5 jam 4 jaman mah aya bu. Janten upami Padang Jakarta mah caket sajam 20 menit, kadang 30 menit paling lambat. Ya makanya ada caket eta tadi dinya tah caket. Itu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah takdirkan bisa bertemu hari ini dengan ibu-ibu. Ya. Dan itu bukan kebetulan. Insya Allah ini pun diniatkan, bismillah, diniatkan pengen buat kajiannya rutin. Setidak-tidaknya 1 bulan 1 kali sekurang-kurangnya. Sebagai niatan kepada Allah supaya diizinkan tiap bulan bisa datang ke sini untuk bisa sama-sama kita bareng-bareng ngaji. Dan nanti ibu-ibu kalau misalnya ada manfaat nih dari kajian pertama ini, sok pasihan terang anu sanesna supados ibu ngagaduhan rezeki pahala anu sami dengan orang-orang yang ibu ajak engkena teh. Ibu ngajakan 5an, sabaraha Allah masihan pahala kalimaan eta, nya ibu mendapatkan juga karena ibulah yang menjadi wasilah mengajak kepada kebaikan itu. Ya. Selanjutnya rasa syukur ingin diungkapkan karena Allah takdirkan kita bisa melakukan kebaikan dan amal soleh. Ibu ngaos teh amal soleh, ngaos teh kebaikan. Dan setiap amal soleh dan ibadah serta kebaikan yang kita lakukan itu bisa menjadi wasilah Allah menolong kita. Bu, sadayana oge membutuhkan pertolongan Allah. Tidak ada satupun yang bisa dan mampu kita lakukan kecuali kalau tidak ditolong sama Allah. Jadi semua kita melakukan hal sesederhana apapun itu sejatinya karena atas dasar diberikan pertolongan oleh Allah. Punten ibu, ieu teh daerah teh namina naon? Cipacing. Oke, Cipacing. Abi naros. Ieu masyarakat Cipacing anu di sekitar masjid ieu upami hadir ibu-ibu sadayana kirang kinten-kinten cekap teh masjid ieu. Moal cekap? Nah ayeuna ngan sakieu. Kenapa bu?
Karena Allah mengizinkannya dan memilih ibu-ibu. Allah sampaikan kabarnya, mungkin lewat flyer di WA, atana picuk, iya cenah si Ucu, saur Ucu itu cenah enying aya pangaosan, hayu. Iya. Di pasihan terang, mungkin ku carogena, atanapi ku tatangina, atau kusaha mungkin diberitahu, sampai kemudian kita akhirnya tahu. Dan itu bukan kebetulan. Dan luar biasanya kepada ibu-ibu, tidak kepada yang lain. Meureun anu sanes mah teu acan. Karena insya Allah saya sudah mempersiapkan 20 tema, ya, terus bersangkut paut antara satu dengan lain, dengan target apa? Targetnya adalah ketenangan batin, inner peace. Jadi hal-hal yang akan kita bicarakan 20 tema ini, targetnya satu, bagaimana jadi orang-orang yang tenang batinnya. Jadi istri yang tenang. Jadi suami yang tenang. Jadi ibu anu tenang. Ya. Jadi bapak yang tenang. Karena ujung-ujungnya yang kita cari itu adalah ketenangan batin, Bu. Sanajan acisna seueur ai batina teu tenang mah kanggo naon? Mendingan oge hatena tenang, acisna seueur. Eta mah atuh. Iya. Insya Allah mudah-mudahan nanti, kan untuk biasanya mengganggu ketenangan batin apa? Marah, nanti ada tema marah. Yang biasa menghilangkan ketenangan batin apa? Selalu ingin dipandang oleh orang, nanti ada bahasannya. Cara komunikasi supaya kita selalu tenang, ataupun cara ngajak orang terdekat, mungkin misalnya ada keluarga, suami, anak-anak susah dinasehati, nanti ada bahasannya. Kinten-kinten perlu teu ieu bahasan nu kitu? Perlu atau perlu banget ieu teh? Nah, makanya alhamdulillah sekarang hadir di sesi pertama. Izin nanti ibu-ibu nanti akan sebaiknya nanti menyetorkan nama dan nomor WA-nya sama tim. Supados nanti materi yang kita bahas nanti udah ada rekamannya. Bilih naon sin kamari teh hilap deui, ada rekamannya. Kami akan kirimkan link YouTube rekamannya. Oke, sambil nyapu, sambil gegero, hilap euy saur azan teh naon kamari teh gitu kan ya, bisa diputar lagi. Lalu kemudian catatannya, ya bagus sih ibu sekarang bawa catatan mangga, tapi slide ini dan slide-slide selanjutnya, karena ini semua sudah disiapkan slide-slide-nya, begitu kan semuanya, ini nanti akan ada juga nanti salinannya. Itu. Jadi akan dikirimkan melalui WA nanti yang ibu daftarkan, atau sedacan nulis nami sareng WA na. Sadayana gaduh WA teu. Lamun teu gaduh mah nomor coet masing-masing we di bumi. Oh didaftar tadi di Payun. Oh mohon siap. Ya nanti akan ditangguling. Nanti akan ada yang menyapa, mungkin ada Bang Zaki atau Bang Ori nanti yang akan menyapa. Ya. Janten ingin sangat serius ya menyampaikan ataupun melakukan proses majelis ini. Kita beri nama majelis ini dengan Majelis Inspirasi Hati, yang fokusnya adalah fokus ke dalam hati. Sebelumnya karena ini pertemuan pertama, ya teh saha jelema teh ujug-ujug we gitu kan ya, gitu ya. Izin sebagai orang yang datang memperkenalkan diri ibu-ibu punten. Nami abdi teh Zainal Muttaqin. Ya, Zainal Muttaqin. Orang biasa memanggil saya dengan panggilan Aa Zain. Ya, apa saja mangawelah, Zainal mangga, Muttaqin mangga. Ya apa saja, tapi orang biasanya manggil saya Zain. Sesehari menjadi salah seorang trainer di PPA Institute. PPA itu pola pertolongan Allah. Nanti ibu-ibu bisa searching di semua media sosial pola pertolongan Allah. Ya, nanti bisa searching. Ya insya Allah di semua media sosial, di website atau di mana-mana insya Allah sudah ada. Ya di YouTube apalagi kajian-kajiannya dan apa-apa sudah ada semua di sana. Alhamdulillah hari ini diamanahi juga sebagai pengasuh di pesantren karakter Quran Ma'had Wan Quran Institute. Ya, lokasinya di Jatinangor. Engke mah kapan-kapan ngaosna sambil jalan-jalan ke pesantrennya punya. Atuh caket ibu abi ge sok mapah ka dieu mah. Abi sok mapah pagi-pagi ka dieu.
muter tuh ke jalan sayang kayak tembus kayak di kampus 2, karena ini ada 2 kampus 1 kampus Akhwat, kampus di Sukawening, kampus 2 di Sukanegla, deket Bendungan, ada Bu Bendungan di sana. Nah itu deket situ banget gitu, ndak katinggal Bendungan Teti Pondok teh di Sukanegla. Itu tinggal jalan aja motong dikit, iya betul. Rausen teh jalan kaki kadinya. Cakep engkema atau kapan-kapan mangga singgah ya di pesantren karakter Quran Ma'had Wan Quran Institute. Dan ini pesantren yang 100% beasiswa. Full semua. Dari awal pendidikan sampai akhir pendidikan semuanya full digratiskan. Makannya, tinggalnya, pengasuhannya, kegiatannya, semuanya. Ya ini beberapa santri kami juga ini, itu alumni-alumni di sana, begitu kan ya. Jadi setelah jadi alumni saya sengaja ajak untuk berdakwah, ya mengajar, ya berkhidmat kepada masyarakat. Ada yang berbisnis, ada yang berbagai macam. Sekali lagi nanti mudah-mudahan bisa dikunjungi. Ya. Nah, Ma'had Wan Quran Institute ini dinaungi oleh yayasan. Nama yayasannya adalah Yayasan Cahaya Peradaban Quran Internasional. Yayasan ini membawahi 2 lembaga. 1 pesantren Ma'had Wan Quran Institute ini. Yang kedua adalah Rumah Quran PPA. Alhamdulillah sekarang ada sekitar 50-an sekian di seluruh Indonesia Rumah Quran PPA. Jantan Imam Bumi dipakai untuk belajar Quran. Karena memang targetnya adalah mengentaskan buta huruf Quran. Di Jatinangor ge aya, di Jatinangor. Ya, insya Allah nanti kalau tidak Allah izinkan kita cari rumah yang mungkin tidak dipakai tapi ingin dapat pahala yang punya rumahnya. Boleh nanti dilaporkan sama kami. Kita bisa dirikan rumah Quran di sini. Kita suplai guru-gurunya, nanti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, anak kecil, siapa saja yang mau belajar Quran, mangga tinggal ke sana. Kami siapkan guru-gurunya. Ya, alhamdulillah sekarang santri rumah Quran itu ya lebih lah insya Allah dari 5 ribuan. Ya, yang di rumah Quran ini, insya Allah. Nih di sini nih. Ya, tersebar di mana-mana, alhamdulillah. Ya, di Bukit Tinggi ada, di Medan ada, di Makassar ada, di Bali ada gitu ya. Di Aceh ada, di Padang pasti ada juga, alhamdulillah. Di mana-mana. Ya, insya Allah di beberapa waktu ke depan di lokasi dekat-dekat sini mudah-mudahan Allah dirikan rumah Quran, insya Allah. Udah itu aja lah, yang lainnya mah itu mah bercanda, yang lainnya mah itu kan. Ini nomor HP saya. Dan memang langsung ini nomor saya, biasanya nomor teman-teman admin gitu kan ya. Tapi khusus untuk di sini saya cantumkan nomor handphone secara pribadi. Tapi mohon maaf, atanapi let respon da ieu mah nya abdi nu megang gitu kan. Upami sama Bang admin ya, baik itu Bang Ori ataupun Bang Zaki. Itu insya Allah jauh lebih cepat. Kalau abdi meureun nya eta nuju ngisi, nuju ini dan itu. Sudah cukup perkenalan? Baik, bismillah. Ibu, sebelum kita masuk, izin saya memutarkan satu buah video. Dan menurut saya video ini sangat menginspirasi. Dan inilah buah dari keberhambaan seseorang kepada Allah, sehingga menjalankan kehidupannya itu dengan penuh ketenangan sampai mati pun tenang luar biasa. Ini tolong simak video ini baik-baik karena kita ingin belajar ya, sehingga Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang seperti yang ada di video ini. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa bernama Insinyur Solah Al-Atiyah. Silakan simak video berikut ini. Bismillah. Siapakah Insinyur Solah Atiyah? Mengapa kematian beliau menggemparkan Kairo dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafarna Al-Ashraf, distrik Midul Khamir, provinsi Dakohliah, Mesir. Ada 9 orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal
dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka, pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? Kata teman-temannya. Allah, lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, tambah lagi madrasah alia putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Solah Atira, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja, atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Masya Allah. Dan yang akan kita ikuti dan diskusikan adalah kalimat yang tadi dituliskan dengan besar, karyawan Allah.
Karena kunci terbesar daripada kesuksesan orang yang ada di video ini adalah dia mengikrarkan dan menjalankan lifestyle ataupun cara hidup dengan hidup menjadi karyawan Allah, employee of Allah, EOA, employee of Allah. Nah, salah satu dasar dan tanda orang-orang seorang yang employee of Allah adalah dia hatinya selalu tenang, lapang jiwanya, lapang dadanya. Itulah kenapa hari ini kita akan fokus bagaimana kemudian kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus berlapang dada di semua keadaan. Karena sejatinya kita ini tidak akan pernah lepas dari dua hal. Bu, urang teh moal tiasa lepas tina dua ieu. Hiji masalah, dua keinginan. Apa Bu? Masalah dan keinginan. Setiap kita pasti punya masalah. Tapi setiap kita juga sekaligus punya keinginan. Duka tah ibu-ibu di dia nuju gaduh masalah atau nabi nuju gaduh keinginan. Oh duana katingal tina taarna oge. Seueur masalah, seueur keinginan gitu kan. Ya itulah tanda hidup. Karena justru tanda hidup itu ada masalah dan ada keinginan. Malahan diragukan hidup seseorang. Ah orang mah yang hirup teh yang masalah, gak bisa. Karena setiap hari aja kita minta dikasih masalah. Bu, sadar tidak sadar unggal dinten urang teh nyuhunkeun dipasihan masalah ku Allah. Allah manya iya. Salah satu surat yang setiap hari kita baca berulang-ulang kali, minimal 17 kali setiap hari setiap malam, apa surah apa? Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalan-jalan yang pernah Engkau tunjukkan kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Saha? Para nabi, jalan-jalan para nabi, jalan para rasul, jalan pada sahabat-sahabat nabi, jalan para keluarga-keluarga nabi, jalan para ulama, jalan para orang-orang soleh. Abi naros ka ibu-ibu. Ibu, ari orang-orang seperti itu kinten-kinten di dalam hidupna aya masalah apa napi henteu? Aya atau napi seueur? Seueur. Jadi secara tidak langsung setiap hari sebenarnya kita sedang minta sama Allah. Silahkan ya Allah, berikan apapun masalah. Kuncinya asalkan lapang dadana. Keun we masalah naon oge. Yang penting jiwanya tenang. Karena gak mungkin kalau dalam hidup tidak ada masalah. Emang Nabi tak aya masalah? Seueur Bu, Nabi mah diludahi, dilempari batu, dilemparin kotoran, diancam dibunuh, dikejar-kejar, berperang, terluka, nuju netepan oge, dilemparin kotoran hewan. Ada pernah dengar kisah Nabi dalam hadis unggal dinten di Ciduhan? Tiap hari minimal 10 kali beliau diludahi oleh pemuda Yahudi ini. Angkat ti bumina ka masjid, cuh. Uih ti masjid ka bumi, cuh. Ibu pernah aya tatangi anu kitu? Unggal poe ya meludahi kita, ada nu pernah di sini? Enggak ada. Nabi mah unggal dinten, bahkan udah siap-siap. Bahkan ada satu riwayat ketika akan melewati pemuda yang akan meludahi beliau itu, beliau sengaja melambatkan jalannya supaya kena ludahannya. Coba bayangkan Bu. Mun urang kumaha Bu? Aya jelema rek nyiduhan urang. Mau mendekat lalu kemudian diperpelan langkah kita begitu? Ya, meuleun teu lumpat urang mah. Ya.
Lihat bagaimana kemudian para nabi itu sejatinya masalahnya jauh lebih tapi mereka hatinya tenang, lapang. Jadi keingetan karena kisah ti guru abdi kapungkur bu. Ayah hiji kiai, anak nate seueur, budak nate seueur, kiai mah geuningan sok seueurnya budak nate. Da istri nage sok seueur gitu kan tuh masalahnya gitu kan. Wah, ibu-ibu mah lamun diajak nu kieu mah asa sasara repeat langsung sing gitu kan. Sia ulah ngomongkeun kitu lah, ulah ngomongkeun kitu lah gitu. Ieu mah realitanya sok kitu, Bu, gitu. Jadi ieu kisahna adalah seorang kiai barudak teh seueur teh. Tos araragung anu sekolah di dieu, anu kuliah di dieu. Sementara eta kiai dibilang punya pekerjaan, ya kitu we unggal dinten. Ya, tapi terlihat hidupnya teh tenang we, lapang we, senyum sana, senyum sini, bagi ilmu sana, bagi ilmu sini, sehat gitunya, barudakna gararuyub araraman. Sementara tetangganya seorang pemuda baru menikah, baru punya anak, dan umur anak nage neme 3 bulan, 4 bulan, alit keneh, orok keneh. Hariteun eta si pemuda setiap hari merasakan keresahan. Pusing, kurang ini, kurang itu, gak ada ini, gak ada itu. Padahal beliau adalah seorang punten misalnya pegawai negeri atau pegawai tetap di mana gitu. Tapi nya eta, pinjaman ieu, kredit itu gitu, kredit itu. Sampai kemudian suatu ketika pemuda itu datang, "Buya, punten, hoyong nyarios, hoyong ngobrol." "Oh, hayu jang ka dieu atuh yuk, ka dieu, mangga." Akhirnya mereka duduk di ruang tamu. "Aya naon, Jang? Ada apa?" "Abdi teh ninggal Buya. Perasaanna Buya mah teu gaduh damel cigah abdi." Ya memang benar, abdi mah freeman. Preman. Preman teh ti freeman. Freeman teh orang bebas gitu. Tegaduh abdi mah damel. Iya, tapi kan Buya teh gaduh anak banyak, gaduh tanggungan banyak, tapi biasa we katinggal teh tenang we. Buya teh senyum. Dalam hati teh tenang teh da teu apal maneh mah gitu. Tapi enggak, ceritanya enggak gitu. Pokoknya memang tenang aja gitu. Nah, hari abdi Buya, saya tuh baru punya anak 1, umur lagi baru 3 bulan, tapi kok mending nyesek, dada teh sesek. Kurang ini, kurang itu, cicilan ini, cicilan itu. Buya, atuh ajarin saya supaya jadi orang-orang yang punya kelapangan hati, kelapangan dada, ajarkan saya. Bu, Pak, akhirnya si Buya teh ngajak, "Hayu, diajarkan mual, hayu. Hayu kamana Buya?" "Hayu cengkat maneh, Jang." "Kamana Buya?" "Jik, tolong pergi ke dapur tuh, ke belakang. Ka tukang jik pergi ini apa ka dapur." "Kanggo naon Buya?" "Pangyanakeun uyah tah sagenggam kieu tah." "Uyah Buya, kanggo naon?" "Ulah tolong banyak lobanaya, bawa we heula uyahna ka dieu." Pergi ke dapur, dicari garam, akhirnya diciruk we gitu uyahna Bu. Ya segini tah. Satangeum. Ya. "Ini Buya garamnya." "Bawa sini." "Ya, ini ada di gelas nih air hangat, sok masukin garamnya ke sana semua." Dilebetkeun we sadayana Bu. Ya, kocekeun. Diaduk sama. Sampai larut. Setelah larut, udah Buya udah larut. Tah, coba minum. "Hah, Buya, minum heula." Arek diajarkeun moal. "Iya atuh Buya, gitu kan ya. Buya, gimana rasana?" "Pangset Buya, asin banget." "Ya atuh cek Buya teh." "Ya kan Buya nu mewarangna oge." "Iya, biar dapat pelajaran." "Pelajaran apa?" "Belum, kela sabar." Cik, kesana lagi. "Kemana lagi Buya?" "Ke dapur lagi." "Har, apalagi ayeuna udah diambil?" "Garam lagi." Ya, sacangeum lagi. Ya, segenggam lagi.
Ini aja udah asin atuh Buya, mau ditambah lagi. Pokoknya menurut we heula kenge ngarti. Bu, akhirnya eta si pemuda pergi lagi ke belakang, diambil lagi garam 1 genggam. Buya, ini garamnya dimasukin ke sini lagi. Jangan. Ayo ikut Buya. Bu, itu di depan rumah Buya, aya situ ada danau. Kalau di Sumatera Barat mah ada danau Singkarak. Ada danau Maninjau. Danau Singkarak lah, yang bersih danau Singkarak mah, luas bersih. Gitu kan. Danau tuh seluas danau Singkarak, luas situ. Lalu kemudian mereka berdua berdiri di tepi situ itu, di tepi danau itu. Buya ini uya dikumahakeun, sok asupkeun kana danau tah cenah, kana situ. Asupkeun diseborkeun kitu tuh. Itu tuh rokrak tuh canak gerak. Ya kayu tuh canak. Aduk-adukeun tah na situ teh. Dikocekeun. Ya nurut ada di piwarang Buya. Atos Buya, sok. Sekarang coba ambil sebahagian airnya dan rasakan gimana rasa airnya. Bu, diambil tah airnya tah digini nih, dicoba dirasakan. Gimana kira-kira rasanya? Asin tah Bu? Kumaha tuh rasana? Ya biasa we. Biasa saja. Gak ada rasa apa-apa. Biasa atuh Buya. Nah biasa kan. Terus Buya pelajaran teh naon? Ibu-ibu kinten kita tos ngartos tak Can? Hah? Ngartos naon? Nah ibu-ibu mah tos ngartos. Pemuda ieu mah can ngartos geura. Ai Buya teh naon pelajaranana? Saya kalah dibawa di pibarang nyanak garam gitu nya. Uya kanggo naon ieu teh kumaha ieu teh? Hei, nak dengarkan. Buya ibaratkan 2 garam atau genggaman garam tadi adalah masalah kita. Yang satu masalahmu, yang satu masalahku. Dan bisa jadi masalah kita itu sama. Tapi yang membedakan tadi adalah penampungnya. Yang satu penampungnya adalah gelas berisi air sekecil sebusi gelas ya Sam. Air gelas mah tuh berapa banyak betul lah. Paling ke 250 mili itunya. Sementara penampung yang kedua adalah satu danau atau satu situ yang sekian luasnya. Bisa jadi masalahnya sama. Atau mungkin bisa jadi lebih banyak. Misalnya diasupkan satruk misalnya. Uyahna kasih itu. Bakal merubah rasa situ mual. Mual Bu. Mual. Nah. Sementara penampung ini adalah dada kita. Penampung ini adalah hati kita. Semakin sempit tampungan dada dan hati seseorang, maka masalah kecil pun akan terasa pahit dan terasa tidak nyaman. Bukan permasalahannya. Masalah itu pasti ada, mau besar atau sedikit. Tapi sekarang yang harus kita besarkan adalah tampungannya, penampungnya ini. Tampungannya harus besar. Ya. Sementara ketika jiwanya, hatinya, penampungnya besar, luas, maka lihat, sebanyak apapun masalah, maka akan dihadapi dengan penuh ketenangan. Ibu. Nah, jadi hari ini yang akan kita diskusikan bersama-sama, bagaimana caranya kita bisa melapangkan dada kita. Sehingga masalah apapun yang menghadapi kita, sehingga keinginan apapun yang kita inginkan, kita hadapi itu semua dengan lapang dada. Tadi Bang Zaki, dan itu doa diambil dari firman Allah Al-Quran surah Toha ayat 25 sampai 28. Ya. Doa ini bunyinya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi Musa. Yang ketika itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah
kepada seseorang yang rasanya menurut Nabi Musa dia tidak selevel dengan orang itu. Saha eta teh jalmina, Bu? Fir'aun. Ibu, abi kengeng jalan-jalan. Abi teh kurang terbiasa ini teh berbicara teh kalau duduk teh. Bu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menyampaikan dakwah kepada seseorang yang menurut Nabi Musa levelnya di atas dia. Tadi namanya Fir'aun. Fir'aun itu seorang raja berkuah, hartanya banyak, kaya raya, ya pasukannya banyak, ahli sihirnya sakti. Dia pun kuat karena konon Fir'aun mah tidak pernah sakit. Makanya ibu-ibu kalau nyari bermain ke rumah Fir'aun, moal kapangih tah oskadon, komik, mixagrip moal aya di ditu mah. Antimo promah moal aya. Iya. Remasil nukar segitu moal aya Butara Cangke. Marukna ibu-ibu karek tadi nyang hunyar geus pindah deui. Tahu lah Bu, saya paham faktor U. Gitu. Sok we lah pokona mah rek kumaha oge, calikna rek nyang hunyar mangga, rek sila mangga, bade emok mangga. Sok lah. Pokona mah nyaman mendengarkan kajianana. Ya. Kita lanjutkan. Sementara Nabi Musa, dia merasa bahwa dia orang biasa. Ai Nabi Musa teh kaya apa miskin? Nabi Musa adalah salah seorang nabi yang miskin. Selain Nabi Isa, kan Nabi miskin kan Nabi Isa miskin, Nabi Musa mentegadohna naon? Ditambah lagi Nabi Musa punya hutang budi kepada Fir'aun. Karena dari sejak bayi sampai balik itu dibesarkan di kerajaan di istana Fir'aun. Dan yang lebih parah, Nabi Musa sedang jadi incaran kepolisian Fir'aun. Ya, ieu mah rek digeleng ku brimob meureun. Ya, ai brimob di dia aman gitu Bu di Jalan Sayang. Aman eta mah. Diincar. Kenapa? Karena karena Nabi Musa teridentifikasi menjadi pelaku pembunuhan kaum Kipti. Kaum Kipti itu adalah kaum konglomeratnya Fir'aun. Fir'aun jadi DPO. Ya, Fir'aun jadi DPO. Dicari. Dalam kondisi seperti itu, Allah malah nyuruh kepada Nabi Musa, bayangkan Fir'aun di dia tah di luhur, gini. Ai Nabi Musa di dia dengan kelemahan-kelemahanana, bahkan buronan lagi. Eta mah Allah kala ngasih amanah dan perintah, Musa idhab ila fir'auna innahu kana tagha. Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sampaikan dakwah kepada Fir'aun karena Fir'aun sudah keterlaluan. Coba bayangkan Bu, kondisi di bawah tidak mudah, disuruh dakwah ka luhur. Ieu mah cigah nitah urang dakwah ka mulyono ieu mah. Ya atuh loba termul meureun ke termul. Ibu-ibu ada teu apalnya. Ya adalah yang tahu dikit-dikit. Ya. Disuruh nanyakeun ijazah ka Pamulyono atuh dah. Asli teh eta ijazah. Ya. Gitu. Kan kumaha eta tuh. Itulah kenapa ketika itu Nabi Musa mengatakan, "Atuh ya Allah salah orang kali bukan saya. Kenapa saya? Why me? Cek Allah, why not?" Mama nanya si lain mah cek Allah teh.
Saya emang gak salah orang, kata Allah tuh, aku memang perintahkan engkau. Atuh kumaha, gimana caranya ya Allah? Saya yang di bawah harus menyelesaikan masalah yang sekian hebat. Itu sama saja dengan begini, ya Allah, abdi teh nuju gaduh sametan 50 juta, tapi abdi ayeuna penghasilan mung 50 atanapi 30 ribu sadidinten, eta ge seep kanggo keperluan sadidintena. Sama dengan begitu. Ya Allah, da abi teh hoyong pisan atuh umroh, haji, tapi da kumaha geuningan kreditan ge seueur kene. Ieu gamis ge ngredit kene. Aya nu ngreditan gamis? Panci itu Hakashima can lunas, can lunas. Tupperware ge walaupun tos teu aya produkna, aya keneh abi mah sametanana teh. Eta kabayang sagala dikiridit ya tuh geuningan aya cenah miskredit mun aya award teh menang ibu gerah katanya ya kan sama saja seperti itu. Masalahnya luar biasa, keinginannya tinggi tapi ngerasa kemampuan ya, atanapi mungkin yang lain. Ya Allah, itu kumahanya abi teh ieu teh tos 2 tahun udur teh sakit teh teu sehat-sehat wae, tos berobat ka ditu ka di ayeuna kitu teh. Atuh kumahanya ya Allah, abi teh sareng caroge teh ribut wae. Ya isuk-isuk ge piring terbang, melayang, senal terbang. Pemandangan hari-harian eta teh ya Allah. Ditambihan deui ya Allah meuni sesek dada teh eta si Ujang si Eneng geura aya nama tara nurut ka abdi teh. Sok sesentak wae unggal dinten. Ya, itu kan masalah dan keinginan yang mungkin sehari-hari kita hadapi. Sementara kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Lalu kemudian Allah mengajarkan doa ini untuk diucapkan oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa bacakan. Luar biasanya doa ini mengandung urutan yang sangat tepat. Dan ini layak untuk kita tadabburi. Coba simak. Kalimat pertamanya adalah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Jadi ternyata konsep ketika kita punya masalah ataupun punya keinginan, yang paling pertama itu bukan selesai dulu urusan. Kan ini nih, wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Janten konsepnya sanes selesai dulu, bukan rengse dulu ataupun solusi dulu, bukan. Tapi ternyata masalah apapun, keinginan apapun, yang paling pertama harus kita targetkan adalah lapang dada dulu. Syarhus sudur. Lapang dada dulu. Baru setelah kita bisa berhasil melapangkan dada kita, maka nanti Allah akan memberikan jalan kemudahan dari urusan-urusan kita. Tadi teh urusan teh aya 2, bisa berbentuk masalah, bisa berbentuk keinginan. Dan itu akan Allah mudahkan. Tapi syaratnya, tapi kuncinya berlapang dada dulu. Wahlul uqdatam milisani, salah satu bentuk pertolongan Allah memudahkan urusan setelah lapang dada adalah dengan menghilangkan keluh lidah-lidah kita. Bisa jadi dalam bentuk dipertemukan guru, dipertemukan nasihat, dipertemukan video, dipertemukan bacaan. Yafqahu qauli, sehingga faham. Kita punya urusan sama orang, kita menyampaikan, orang itu faham. Ibu mau menyampaikan nasihat sama anak-anak, anak-anak faham dengan apa yang kita katakan, masuk ke dalam hatinya, menghujam ke dalam dirinya. Ibu mau menyampaikan masukan sama suami supaya sholat berjamaah, masuk ke dalam hati suaminya. Yafqahu qauli. Atau kita
kita yang sendiri yang paham. Oh, dengan ngaji ini kita paham. Ya, langkah-langkah untuk kita jadi ibu-ibu yang lebih lapang dada. Ini yafqahu qauli bentuknya. Jadi ibu-ibu yang diundang Allah di masjid ini kali ini adalah orang-orang yang wahlul uqdatam milisani yafqahu, sehingga insya Allah keluar dari ruangan atau masjid ini Allah hujamkan pemahaman, dan bekal pemahaman itu menjadi wasilah kita nanti menghadapi hidup jauh lebih lapang itu. Amin ya rabbal alamin. Janten iya doa ulah diaos pas ketika badai nyarios hungkul. Tapi bagus juga nanti misalnya ibu-ibu badai menyampaikan nasihat ke anak. Ya, ibu punten, yang paling bisa membolak-balikan hati seorang anak itu siapa? Allah. Abi mah asok nguping da ibu-ibu nyeloteh eta mang teh merepet ka budakna, geus sababaraha kali mah teh ngomong ka maneh mah maneh mah teu ngadenge wae. Geus bosen ibu mah geus capek unggal poe teh nyarekan wae teh maneh mah teu berubah wae. Ibu pernah nguping aya ibu-ibu celoteh begitu ke anaknya? Ibu teh pendengar apa pelakunya? Oh atuh. Salah naros abdina. Geningan tersangka ieu teh. Kenapa ada ibu-ibu mengungkapkan kalimat seperti itu? Kenapa? Kesal. Karena realita atau faktanya tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kita. Ai harapan mah hoyong teh A, B, C, D. Tapi pertanyaannya, apakah semua harapan-harapan kita akan terwujud semuanya? Sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Belum tentu. Dah kita mah gak punya kemampuan untuk mengatur itu semuanya. Nah, janten abi ayeuna naros deui. Jadi bu, anu paling bisa membolak-balikan hati seorang manusia atau seorang anak, atau walaupun itu anak kita, itu siapa? Tah engke mah bu, upami bade menyampaikan nasihat khususna ka budak atau ka saha wae, berarti yang pertama tuh ibu tuh nyarios heula ka Allah. Hari ieu mah kadieu dengekeun marah. Makanya anak-anak kita mah sudah tahu geus apal mun di sauran ku ibu teh. Ya. Rina apal. Lamun teu rek nitah lek nyarekan apa? Ya. Kenapa? Karena dilakukan dengan tidak penuh lapang dada. Dengekeun yeuh. Dengekeun yeuh emak ya. Ya karena takutnya budak mah tungkul we. Mane mah ada tungkul-tungkul wae mun emang ngomong, ada tungkul-tungkul wae mun emang ngomong teh atuh. Ini ibu-ibu senyum sareri itu yang serikeun saha. Tah halus eta mah. Mun kitu halus, setuju urang mah. Itu ya. Karena memang ngaji kita itu dimaksudkan untuk sebagai evaluasi diri. Jangan sampai kemudian kita ngaji sana sini duduk rajin di majelis, ayeuna jago ngevaluasi batur. Terus asup karena kajian jeung si AA kamari nu kitu tuh. Lain kita. Ya, jadi sekali lagi Bu, majelis inspirasi hati ini konsumsi untuk mengevaluasi diri. Sekaligus abdi nu nyarios ya teh saleresna mah. Ya. Kembali kepada tadi amaliyah yang bisa ibu lakukan setelah memahami ini, maka fahami bahwa yang maha membolak-balikan hati seseorang hanyalah Allah. Jadi sebelum menyampaikan satu urusan kepada orang, siapapun itu, ya ibu apal ya, ayeuna eta si Bang Emok rek datang ka imah, duit can aya.
Ya, kumahanya nyariosna kan dak dikduk tah. Maka yang paling bagus ibu lakukan satu, ya, dilakukan oleh Nabi ketika akan melakukan satu urusan. Apalagi merasa tidak nyaman hati untuk menghadapinya ataupun merasa bahwa rasanya saya tidak mampu, hanya engkau yang bisa memampukan. Maka yang dilakukan oleh Nabi sholat heula bu, 2 rakaat, sholat hajat. Sholat, ya, sholat hajat di mana beliau merasakan dan mengadukan bahwa beliau punya hajat. Hajatnya kan bisa jadi masalah, bisa jadi keinginan. Ingin namah budak teh atau sholat teh berjamaah ke masjid kan begitu kan? Eta teh hajat. Nah tepan heula bu, supaya nanti Allah akan tunjukkan. Nah nanti setelah sholat berdoalah. Dan salah satu doa yang dibaca adalah Rabbish rohli sodri, ngalah lapang. Nah jang kadieu. Si ibu aya nama tumben, biasa nama kadieu. Lila atau di jangan kadieu. Cigira orang calik yang ibundanya, ya kadi kira calik kita caket atau kadi ya. Tenang, pelan, karena syarhus sudur, karena dadanya lapang. Ibu, upami urangna lapang, orang yang akan menerima pun lapang. Tapi mun urangna amek, sesak, ya, maka orang yang menerimanya juga sesak, tidak nyaman. Makanya supaya orang nyaman, orang yang diajak bicara itu faham, nyaman, maka bu yakinkan dan pastikan kita sumber yang berbicaranya itu lapang dadanya. Nanti kalau sudah lapang, lihat akan diberikan kemudahan jalan oleh Allah untuk menyelesaikan urusannya. Oke bu, paham konsepnya di sini? Baik. Memangnya kenapa kita tuh harus lapang dada? Iya. Orang-orang yang dadanya lapang, satu, mudah urusanana. Akan Allah mudahkan urusannya. Semakin lapang dada seseorang untuk menghadapi menyelesaikan masalah, maka akan diberikan kemudahan. Yang kedua, orang-orang yang lapang dada itu biasanya lapang dada ini menjadi penyebab dibukanya peluang-peluang. Bu, upami orang gaduh masalah, kan yang paling penting itu kita dibukakan peluang solusi. Nyati mana we tama. Kalau kita punya keinginan, kan butuh peluang. Kapan peluang itu datang dan mudah datang kepada kita? Ketika kita lapang dada. Yang ketiga, orang-orang yang lapang dadanya, tenang jiwanya, maka dia lapang dadanya ini akan menjadi wasilah pengundang rizkinya. Mengalir deras Bapak Ibu rizki orang-orang yang dadanya itu lapang. Sebaliknya, orang-orang yang dadanya sempit, dibuat susah, dibuat sulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian lihat, lapang dada ini menarik keberuntungan. Bu, orang-orang lapang dada mah beruntung hidupnya teh. Ya. Beruntung dan lebih beruntung menjalani kehidupan. Dah, ini dia keutamaan ataupun efek dari lapang dada. Kenapa kita harus lapang dada? Jadi lapang dada teh penting teh bu? Penting saja atau penting banget? Penting banget. Nah, sekarang kita akan masuk. Lapang dada teh kumaha? Kamana? Lapang dada teh kamana? Kumaha? Ya, ini dia, bu. Ini 2 dimensi lapang dada. Yang paling pertama, lapang dada itu yang paling pertama adalah berlapang dada terhadap ketentuan Allah.
Jadi dimensi pertama lapang dada tuh apapun yang sudah Allah takdirkan, apapun yang sudah Allah tentukan kepada kita, maka itu penting untuk kita lapang dadakan. Apa ketentuan Allah kita dititipi suami misalnya, ya? Suaminya mungkin seperti ini, seperti itu. Lapangkan dada kita. Alhamdulillah ya Allah, walaupun hararideng. Alhamdulillah. Hararideng naona gitu. Rambutna, kumisna, mak nyawe atuh. Huntuna itu. Ya, berlapang dada, alhamdulillah, terima. Justru kita itu sulit sekali melapangkan hati dan dada kita ketika kita tidak menerima. Ya, kenapa bang? Ini di freeze ini. Tadi ada yang ditekan tidak? Oh ininya. Ah itu. Baik, jadi ini yang paling pertama. Yang paling pertama berlapang dada atas ketentuan Allah. Anu kadua makan, anu tadi makan hablum minallahnya. Anu ayeuna hablum minanas. Lapang dada kepada diri sendiri dan lapang dada ketika kita berinteraksi sama orang lain. Kan yang membuat sesak juga ketika orang lain mungkin melakukan sesuatu yang tidak nyaman menurut kita. Membuat kita marah, kan itu juga membuat kita tidak lapang dada kan. Nah ini dia dua dimensi. Satu dimensinya ke atas, dua dimensinya ke sesama. Ada yang horizontal, ada yang vertikal. Ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ada yang ke atas, ada yang ke sesama. Sesama ini dari diri dan juga orang lain. Dan yuk kita bareng-bareng diskusikan satu persatu supaya lebih tahu. Sekarang tahu kan apa yang harus dilapang dadakan? Ya, ketentuan Allah, lalu kemudian diri dan juga sesama manusia kita. Nah, sekarang kita akan masuk. Bu, punten baca sasarengan 1, 2, 3. Coba fahami sebentar. Jite, bisa kan? Bu, respon itu kita yang milih. Ibu rek ngamek, teu ngamek pilihan ibu eta mah. Aiteun ibu-ibu teh milih nu ngamek wae atau begawe. Ya kenapa kita harus memilih hal-hal yang buruk terus sih? Kenapa sih? Kan tadi kayak bisa. Alhamdulillah Ical ditaros ke syukur naon. Alhamdulillah Ical. Ieu mah cigah nama merek diganti ku nu baru ieu cigah. Amin atuh cu. Yang itu atuh abi ieu heula ti payun gitu kan ti payun iki alhamdulillah gitu. Ditaros ku ieu na teh ku sami bu nah teu ngangge sendal. Nu ieu Ical bapak itu tadi di masjid aya nu nganggo mudah-mudahan we dianggo kanu kebaikan, dianggo kanu jalan anu sae. Ieu mah cigahna bapak kedah empeng meserkeun deui ibu ieu mah ya. Oh tuh aman ke urang peser deui. Kan selesai atuh. Kan beres kan? Padahal kejadian nama sarua. Sama aja ketika si bapak terburu-buru dari pulang kerja.
Assalamualaikum, Bu, buka tuh kancang ieu panto, Bu. Assalamualaikum. Kak tuh bapak ke heula, ieu di bawah gitu kan ya. Dibukakeun pintu, meni kuat kieu, teh ngersakar ieu gitu. Rek naon, naon. Hayang nginum, aing teh hayang nginum, panginkeun kopi kancang. Itu eta mah ibu langsung pergi ke dapur buatin kopi saking tergesa-gesa nu kaasupkeunna uyah. Bari susurungut teh, si bapak orang teh, wah kalau luar. Datang sampai tuh, desak wae, nggak bubur wae. Ini lila nyun kopi gitu lah, tuh. Ini sarwana iya malah, ya diinum tuh Bismillah tuh nanaon, kareknya diinum langsung diburakeun ya tama, buah, itu kopi racun. Ari bapak meni kitu-kitu teuing atuh. Ieu teh naon ieu teh rasana meni kuat kieu, na kumaha da biasa, atuh biasa naon, cing rasa ieu. Itu mah tadi rasa, aduh asin gini, atuh udah bapak, atuh udah tuh. Urang dia salah ribet. Ini masalah respon. Tapi sayangnya kondisi rumah kita dibiasakan respon-respon yang seperti itu. Padahal makan bisa. Assalamualaikum Bu, Bapak Uwi. Waalaikumsalam sakedap nuju dipangkar. Si bapak teh tenang we, da responna tenang. Makanya kajian lapang dada ge penting yang bapak-bapak ieu teh Kang. Engke mah ajak atuh lain heeh. Khusus perempuan ieu mah nya oh nya hilaf abi khusus perempuan mah nya bapak-bapak rek make jilbab geura. Ya. Tapi Bu, kenapa harus ibu-ibu dulu? Karena ibu-ibu tuh seperti cuaca di rumah tangga. Serius abdi mah. Ibu lapang, tenangnya di bumi. Eta bapak walaupun nya mungkin di luar mah kan macem-macemnya masalah teh gitunya. Barudak orang nu uyeuh teh akan ikut-ikutan tenang, lihat aja. Makanya penting sekali ini ibu-ibu dulu. Nanti dikit-dikit baru nanti sharing ya. Nanti ketika udah dipraktekkan. Masuk dulu ke sini. Kan bisa dipengker sakedap si bapakna tenang. Dibukakan oh iya gitu tapi ini mah bismillah ya Allah secara ge abi tos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammad bari sholawat bari zikir gitu nya tapi anu diasupkeun anger uyah dibawa Pak duh punten agak lamin tuh atuh lami cenah ya sok atuh ieu geura sarengan atuh bapak di dia ye ka dia atuh cenah atuh bapak mah nya sok sarengan didudukan di sebelahna bismillah. Tuh, ini masalah respon. Sekali lagi, respon itu pilihan. Saur bapak teh, masya Allah, masya Allah. Kopi ibu dan dinten ayeuna mah spesial. Sekali lagi, respon itu pilihan. Oke? Ini saya memberikan pilihan. Spesial naon ai bapak biasa we. Nya spesial we pokoknya lain dari hari-hari yang lain. Itu bapak ieu meni kumaha itu teh kumaha yang spesial kumaha. Da biasa abi ibu mah tadi percaya teh ibu ieu spesial. Tuh segera sok dirasain. Gerasok. Dikasihkan ke. Aduh bapak ya Allah punten. Nu kalabatkan teh tadi ternyata uyah ya Allah. Kayak sakedap atunya digentos heula. Ya cik atuh. Dia langsung enggak ini mah bener gula dimasukin ya. Yuk Pak ieu mah tos gula serius ieu mah. Masya Allah, dan membuat manis nama sanes gulana. Ninggal wajah ibu, nah, lu ninggal mas. Tuh, ini kan masalah respon. Bu, senang nggak pinter memilih respon yang melapangkan dada? Mau tidak terampil seperti itu? Kalau mau, fahami ini. Sebentar, ini saya butuh pemahaman dan ini ngomongnya serius. Ya, lihat ini, lihat ini. Saya boleh minta minum? Sekedap punten ya Bu. Abi teh ieu teh masih agak flu. Itu ya agak ini. Punten pisan. Sebentar ya, nanti saya akan terangkan ini. Bernafaslah ibu-ibu na atuh.
Betul. Baik, bismillah. Bu, setiap kita pasti punya 3 lingkar ini. Ketika kita menghadapi satu kondisi, apapun itu kondisinya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, ya pokoknya apa saja, semua kejadian pasti kita punya 3 lingkar ini. Nah, saya ingin ngajak Bapak Ibu-Ibu memahami 3 lingkar ini. 1. Yang pertama namanya adalah lingkar kendali. Apa itu lingkar kendali? Lingkar kendali itu adalah zona-zona yang memang bisa kita kendalikan dalam situasi itu. Contoh kieu. Ayeuna situasi atau kondisi orang nuju naon ya? Nuju ngaos ya. Qadarullah ayeuna nu diamanahin untuk menyampaikan kajiannya adalah saya Bu Abdi Bu. Nah, berarti saya punya lingkar kendali atas apa? Atas apa yang saya sampaikan. Slide-slide yang disiapkan, materi yang ingin disajikan, saya punya kendali atas itu. Apapun omongan yang saya keluarkan, saya punya kendali atas itu. Ya, sami jeung ibu-ibu tuh. Ibu-ibu dipayunkan aya naon teh? Aya gelas, aya cai, aya naon. Ku ibu bade dieueut teu dieueut eta mah kendali ibu-ibu. Ibu-ibu kan nyaranak HP kan? Bade sambil ngaosna mukaan HP wae, bade memperhatikan atau itu mah pilihan ibu-ibu. Da abi mah tidak punya kendali atas itu. Nu abi miliki ayeuna kendalina naon? Kendalina adalah menyampaikan sajian materi yang sudah dipersiapkan. Itu. Ya. Nah, lalu kemudian selain abdi gaduh lingkar kendali, abdi pun gaduh lingkar pengaruh namina. Ya, abdi naros. Ibu-ibu setelah keluar ti masjid ieu, kinten-kinten sadayana bakal sami moal pemahamanana. Moal atuh, maknya sami aneh mun sami. Ya, dan saya tidak punya kendali atas pemahaman ibu-ibu. Yang saya miliki adalah hanya pengaruh. Masalah nanti pengaruhna, berpengaruhna ngan 50%, berpengaruhna ngan 70%, alhamdulillah tos 80%, pasti beda-beda dari masing-masing ibu-ibu. Ya gimana gak beda-beda, kan ada yang memperhatikan, ada yang nulis, ada yang rekam, ada yang ngulang, ada yang manggut, ada yang ngantuk, ada yang main HP, ada yang kan macam-macam. Masa sama? Pasti berbeda. Ada juga lagi lingkar peduli. Ini sama sekali boro-boro mengendalikan, mempengaruhi saja tidak bisa. Ya, apa misalnya? Tuh cuaca di luar misalnya panas, punten, tiasa teu dikendalikan. Kan geuningan kapungkur mah aya na kikieuan tah bisa mengendalikan cuaca. Ya. Katanya remote-nya ada di lala, katanya lala bisa ada remote cuaca. Ya, gak bisa mengendalikan, hanya bisa peduli saja, atau mungkin mempengaruhi. Kumaha mempengaruhi panas ya? Hanya bisa peduli we, alhamdulillah cuaca cerah, alhamdulillah. Ibu misalnya engke macet gitu nya, punten tah. Macet teh mana? Ieu teh lingkar mana ieu teh macet teh? Coba, ibu ayeuna nyanak mobil atau tapi nyanak motor. Penuh jalan teh. Nya bahasa orang mah macet, tapi abi biasanya tarang ngebahasain macet, ku abi mah bahasanya teh penuh. Ya supaya kalau ditelepon teh, Bu di mana di jalan ieu kumaha ieu macet, akhirnya rezekina macet, sehatna macet, nanana macet. Mun pinuh jalanna, akhirnya rezekinya penuh. Ini bahasa juga harus dilatih ya Bu ya. Nanti ada bahasannya. Terbiasa mencari kalimat-kalimat yang paling tepat. Sama seperti doa. Saya tuh tidak membiasakan diri kalau berdoa tuh pakai kata mudah-mudahan, tidak pakai kata semoga. Langsung Kalau iya pakai insya Allah aja.
Karena apa? Dan dalam Quran mah teu aya kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan sing sehat. Isukana mudah-mudahan deh, isukana mudah-mudahan makana teu sehat-sehat. Abdi doakeun ibu sing enggal sehat. Ulah pakai mudah-mudahan, semoga deh. Makanya semoga we makanya. Bu, abdi doakeun segera sehat insya Allah. Gitu ya Bu ya. Ini kata-kata, tapi ini belum, bahasanya belum sampai ke sana. Karena nanti ada ya cara berbicara itu juga nanti kita akan ini kan. Bu, tadi jalan penuh. Ibu nyenak motor. Jadi apa zona kendali kita? Apa zona pengaruh? Apa zona peduli? Langsung pisahkan. Karena kebanyakan kesesakan dada itu karena kita tidak bisa memisahkan itu, mengkategorikan mana anu dalam kendali abdi, mana hanya ada semaru atau hanya peduli. Sekarang jalanan penuh karena ada perbaikan jalan misalnya. Ya, coba atas jalanan penuh ibu-ibu kira-kira di mana ya? Peduli hungkul. Alhamdulillah pinu. Ya, lalu lingkar pengaruhnya apa? Ibu tetap tertib. Ya, kendalina naon? Tetap pegang kendali. Bisa sambil zikir, bisa sambil sholawat, bisa sambil apa saja. Ya, mungkin nyapa kanan, nyapa kiri, senyum atau ngobrol sarang saha. Kan gitu. Ayeuna misalnya ibu ya, bak jalanan penuh. Bari kemudian lingkar kendali yang bisa dilakukan adalah ngomong naon deui teh. Geus naon deui digawean teh. Gara-gara digawean macet deui. Kan gak ada manfaatnya juga. Emangnya dengan marah-marah begitu kemudian selesai eta kemacetan? Da moal atuh. Ya, jadi ibu sampai sekarang nih, sampai pembahasan ini ya, maka mudah-mudahan ya, kalau ini mudah-mudahan karena saya tidak tahu ya, karena saya tidak tahu nih ya, maka mudah-mudahan ibu semua sudah mulai bisa membedakan mana yang bisa saya respon dan saya kendalikan, mana respon yang hanya bisa ini lingkar dipengaruhi saja ataupun peduli saya saja. Bu, punten. Ayeuna kejadianana adalah ibu misalnya mau menyampaikan nasihat sama anak-anak. Menasehati ataupun yang bisa ibu kepada anak-anak tuh zona kendali, pengaruh apa peduli? Lingkar mana? Pengaruh. Pengaruh Bu, bukan kendali. Gak ada yang bisa mengendalikan. Dan jangan coba-coba untuk kendalikan. Karena semakin kita mencoba mengendalikan, maka kita akan semakin sakit hati. Kemarin ada seorang jamaah tuh di Masjid Raya Bukit Tinggi. Tuh kan. Kenapa Bu? Saya kecewa. Sama siapa? Sama menantu. Kenapa Ibu teh? Saya dulu sengaja menikahkan anak saya dengan menantu ini supaya dia itu bisa nemenin saya. Makanya sengaja saya cari dari orang yang kurang berada. Dia itu anak pembantu saya. Katanya. Anaknya lulusan Harvard. Begitu kan ya. Beliau menjadi guru besar di salah satu perguruan tinggi. Ya. Sengaja saya pilihkan dia. Awalnya mah baik, iya. Ternyata saya kecewa sekarang teh. Dia teh malahan gak mau. Ya, Bu, karena ibu selalu berusaha mengendalikan. Semakin terus berusaha mengendalikan, akan semakin banyak kekecewaan. Tidak ada yang bisa kita kendalikan kecuali diri kita sendiri. Ari kita mah. Sementara untuk yang lain hanya bisa kita pengaruhi. Dan pengaruh yang paling hebat itu gak ada yang lain kecuali doa. Saudara abdi. Itulah kenapa Bu, jangan terlalu banyak dan mencoba mengendalikan sesuatu. Kalau mau, fokus saja apa-apa yang bisa kita kendalikan. Sekarang naon tah? Anak misalnya apa masalahna? Masalahna masih belum mau sholat, masih bolong-bolong sholatna. Sok atuh kendalikan ibu menjadi contoh terbaik. Anak abdi perempuan tapi aurat nanti masih buka wae. Sok ibu contohkan. Karena itu kendali kita. Apa kendalinya? Kita beliin ininya jilbabnya. Itu kendali kita kan?
Pokoknya fokus lah dengan apa yang perlu dikendalikan, yang bisa kita kendalikan. Kalau kita sudah fokus dengan apa yang kita kendalikan, maka Bapak Ibu sahabat hadirin semuanya, maka kita akan jauh lebih lapang. Nanti yang di sini akan lebih mudah nanti berubah ketika kita sudah mulai fokus. Gak usah sibuk-sibuk mengendalikan suami, fokus saja perbaiki diri. Nanti kemudian kita doakan sebagai pengaruh kita, Allah nanti yang akan merubah dia. Bu, waktosna tos seep, hapunten, da ibu geges bosen cigah nama, tos capeknya, abdi maksana teh, ibu mah nyahan teu serenge tadi, itu kan ya tunuh we gitu kan. Alhamdulillah Bu, sampai di sini dulu ya. Tapi dari sini sudah ada yang bisa kita lakukan kan? Oh iya dong ya. Sekarang kita jauh lebih paham dengan kalimat ini. Respon kita akan menentukan waktu yang dilalui akan penuh dengan kebahagiaan dan penderitaan. Tandanya respon kita itu adalah pilihan. Mau kita pilih bahagia, dapat. Mau kita pilih responnya derita, dapat. Itu sekali lagi pilihannya ada di tangan kita. Ya, Masya Allah, walhamdulillah, hatur nuhun. Bu, ada manfaatnya enggak? Mau enggak ngajak orang-orang nanti? Duh, seneng kalau ini masjid bisa penuh. Ya, kami pun akan serius mempersiapkannya. Kami pun akan serius mendampinginya. Ya, ketika nanti pun misalnya ibu-ibu kasih tahu sebanyak mungkin. Ibu bawa 1 orang misalnya 5 orang, bawa 1 orang 5 orang. Itu pahala jariah buat kita. Pulang dari sini dia dapat ilmu, dapat kebaikan. Itu nanti jariah buat kita. Tunggu kabar selanjutnya. Insya Allah kita bertemu di bulan depan. Ya, tanggalnya insya Allah. Nah, supaya tidak lupa, nanti Bang Zaki akan menghubungi ibu-ibu ya lewat WA masing-masing. Nanti tolong disimpan nomor Bang Zakinya. Apakah nanti mau dimasukin ke grup atau bagaimana saya tidak tahu. Nanti gimana Bang Zaki aja. Tapi intinya ulangan ceramahnya insya Allah nanti akan kami kirimkan linknya. Nanti ibu tinggal klik itu manawi hilap gitunya, buka deui. Terus catatan ataupun ini slide-slide-nya juga nanti bisa dikirim sama Bang Zaki. Sampai di sini ya, nanti slide yang akan dikirimkan sampai di sini ya, supaya ibu paham. Jadi bisa nu iya teh, oh nu itu. Bahkan nanti bisa dipakai juga untuk sharing sama orang. Bu, dia gerak kamari abi ngaos, tah ieu teh kieu, itu gitu. Karena belajar terbaik itu adalah menyampaikan. Bu, belajar dan cara belajar terbaik yang tidak akan lupa itu adalah disampaikan kepada orang lain. Insya Allah majelis inspirasi hati yang kedua, mudah-mudahan insya Allah ya Allah jadikan ini kita bisa lebih ramai dan berkali-kali lipat lebih ramai. Ya, makanya sama-sama nanti undang lagi, ajak juga yang lain ya, ketika memang ini ada kebermanfaatan. Kecuali kalau ibu pandangnya terame itu manfaat yang naon ya. Ya, karena kita itu buat apa mengulang sesuatu yang tidak bermanfaat? Kita itu pasti mengulang-ulang sesuatu yang bermanfaat. Hatur nuhun ibu, nyuhunkeun dihapunten. Senang sekali bisa silaturahim dengan ibu-ibu semuanya. Insya Allah kita bertemu di bulan selanjutnya. Ya, insya Allah. Ya, ini kita coba dulu deh sebulan sekali. Walaupun mungkin untuk 20 materi pasti harus 20 bulan ya. Saya tuh harapnya sih bisanya sebulan 2 kali gitu kan ya. Harapannya gitu kan ya. Supaya cepat ini selesai ininya tuh modul ini bisa kita cari modul yang lain. Ada modul menemukan rasa dalam sholat. Ada modul menemukan doa, menemukan rasa dalam doa. Ada modul Islamic parenting. Ada modul bla 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 sebenarnya gitu kan. Tapi nanti satu-satu ya Bu ya. Insyaallah. Barakallahu fikum, hatur nuhun kasadayana. Allah limpahkan, hujamkan pemahaman buat ibu semuanya. Siapapun di sini yang sedang punya hutang piutang, Allah selesaikan dan Allah lepaskan semua dari urusan hutang piutang. Allah limpahkan sakinah mawadah warahmah di rumah tangganya masing-masing. Siapapun yang sedang bawa sakit, Allah sembuhkan segera, Allah cabut segera penyakitnya. Allah titipkan anak-anak soleh dan soleha. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz Zainal Mutahib. Bagaimana ibu-ibu rasa dapat apa aja hari ini?
ya lebih tenang, tapi tak acan muncak sadarannya. Nah, jadi ibu